Om Swastiastu. Baik, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai materi gambaran umum UMKM dan koperasi. Adapun nama dari kelompok kami yaitu yang pertama, saya sendiri Andri Kerti Ardani dengan 4 digit NIM belakang yaitu 1274. Yang kedua Imade Budi Setiawan dengan 4 digit NIM belakang yaitu 1276. Dan yang terakhir yaitu Nimade Yani Yuniartini dengan 4 digit NIM belakang 1283. Adapun subbab materi yang akan dibahas pada gambaran umum UMKM dan koperasi ini, yang pertama yaitu pengertian UMKM dan koperasi, yang kedua yaitu ciri-ciri UMKM dan koperasi, yang ketiga perkembangan UMKM dan koperasi, dan yang keempat atau yang terakhir yaitu peranan UMKM dan koperasi. Baik, untuk subbab materi yang pertama yaitu mengenai pengertian UMKM dan koperasi akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama yaitu pengertian UMKM. Jadi pada umumnya UMKM itu merupakan usaha yang produktif yang dijalankan oleh individu atau suatu badan usaha dan memenuhi sebagai usaha mikro. Di Indonesia sendiri, definisi UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Pasal 1 dari undang-undang tersebut dinyatakan bahwa usaha mikro adalah usaha produktif milik orang, perorangan, dan atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro. Usaha mikro sendiri merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan dan bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha mikro, usaha kecil, atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha mikro. Di dalam undang-undang tersebut juga sudah dinyatakan bahwa kriteria yang digunakan untuk mendefinisikan UMKM seperti yang tercantum pada pasal 6 adalah nilai kekayaan bersih atau nilai aset tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau hasil penjualan tahunan. Pada prinsipnya, pembedaan antara usaha mikro atau UMI, usaha kecil atau UK, usaha menengah atau UM, dan usaha besar atau UB umumnya didasarkan pada nilai aset awal atau tidak termasuk tanah dan bangunan, omset rata-rata per tahun, atau jumlah pekerja tetap. Namun definisi UMKM berdasarkan 3 alat ukur ini berbeda menurut negara. Yang kedua yaitu pengertian koperasi. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi dinyatakan sebagai badan usaha yang beranggotakan orang seorangan atau badan hukum koperasi dengan melandaskan setiap kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 ini dijelaskan juga bahwa koperasi memiliki tujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur dengan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Imade Budi Setiawan dengan NIM 1276. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan atau memaparkan beberapa materi. Yang pertama mengenai ciri-ciri dari UMKM, kemudian yang kedua mengenai ciri-ciri dari koperasi, dan kemudian perkembangan singkat mengenai UMKM khususnya di Indonesia. Baik, saya akan mulai yang pertama yaitu mengenai ciri-ciri dari UMKM. Nah, ada pun beberapa ciri dari UMKM. Yang pertama di mana jenis komoditi atau barang dari usaha UMKM itu tidak tepat ya, tidak tetap maksudnya, berubah-ubah atau bisa berganti pula. Kemudian yang kedua yaitu tempat usahanya itu bisa berpindah-pindah. Kemudian yang ketiga belum menerapkan administrasi. Kemudian yang keempat di mana tingkat pendidikan SDM-nya itu belum maksimal ya, masih rendah tingkat pendidikan SDM-nya. Kemudian yang kelima ya, pada umumnya UMKM ini belum memiliki akses perbankan walaupun ada beberapa yang sudah memiliki akses non perbankan. Kemudian yang lainnya ada di mana pada umumnya UMKM itu belum memiliki izin usaha ataupun NPWP. Itu ciri-ciri dari UMKM. Kemudian saya akan memaparkan mengenai ciri-ciri dari koperasi. Nah, di mana ciri-ciri koperasi itu adalah suatu usaha yang memiliki tujuan untuk
mencapai kepentingan ekonomi anggotanya. Kemudian yang kedua yaitu untuk mensejahterakan kehidupannya. Kemudian yang ketiga yaitu untuk mengabdi terhadap kepentingan berkemanusiaan. Kemudian yang keempat adalah sebagai wadah demokrasi ekonomi maupun sosial. Itu ciri-ciri dari koperasi. Kemudian mengenai perkembangan singkat mengenai UMKM khususnya di Indonesia pada saat pandemi COVID seperti sekarang ini, menurut data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik atau BPS, di mana di Indonesia itu terdapat 64 juta UMKM yang terdaftar, di mana di antaranya 99,9% itu yang beroperasi di Indonesia. Nah, dikarenakan adanya COVID-19 ini, adanya pandemik ini ya, banyak UMKM yang sudah gulung tikar, itu sebanyak 30%, dikarenakan permintaannya yang jatuh. Nah, akan tetapi sudah banyak lagi UMKM yang bangkit. Ya, UMKM yang bangkit yang telah berhasil berinovasi yang kreatif itu sekitar sebanyak 50 sampai dengan 70% UMKM yang sudah bangkit, yang sudah berhasil berinovasi yang kreatif. Di balik inovasi tersebut, pelaku UMKM itu banyak menggunakan tenaga manusia ketimbang tenaga mesin. Nah, dikarenakan kebanyakan yang menggunakan tenaga manusia, otomatis ini menjadi peluang untuk mengurangi angka pengangguran di Indonesia. Nah, di mana pengangguran ini selama ini menjadi atau merupakan masalah yang besar yang sangat rumit diatasi di Indonesia. Nah, dengan pelaku UMKM yang mampu berinovasi yang kreatif dan nanti menciptakan lapangan pekerjaan lebih banyak, maka angka pengangguran akan berkurang. Seperti itu. Selain itu juga ada kontribusi dari pemerintah yang diberikan kepada pelaku UMKM ya, dalam pemulihan ekonomi nasional. Misalkan apa yang diberikan oleh pemerintah ke pelaku UMKM yaitu subsidi kur, misalkan modal kerja, nah yang nantinya bisa dikelola oleh pelaku UMKM untuk berinovasi kreatif untuk menjalankan usahanya itu, sehingga dapat menunjang dari pertumbuhan ekonomi nasional tersebut. Nah, seperti itu. Selain itu juga ya, UMKM itu menjadi kontribusi yang terbesar dalam menanggulangi atau dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi khususnya di Indonesia. Selain itu juga UMKM itu menjadi dinamisator ya, pertumbuhan ekonomi di saat nanti pasca krisis seperti sekarang. Ya, begitu dari pemaparan singkat mengenai perkembangan UMKM di Indonesia pada saat pandemi COVID-19 ini. Sekian pemaparan materi saya. Untuk waktu saya serahkan ke moderator. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Nimadiani Yuniartini dengan NIM 181101283. Di sini saya sebagai penyaji ketiga akan menjelaskan tentang perkembangan koperasi, peran koperasi, dan peran UMKM. Yang pertama yaitu perkembangan koperasi. Nah, setelah reformasi total berdasarkan data statistik Kementerian Koperasi dan UKM, pada tahun 2019 jumlah koperasi aktif turun menjadi sebanyak 123.048 unit. Jumlah anggota 22.463.738 orang. Koperasi telah registrasi dengan nomor induk koperasi sebanyak 35.760 unit. 152,11 triliun, omset 154,72 triliun, dan sisa hasil usaha sebesar 6,27 triliun. Nah, jadi yang mengembirakan di koperasi ini telah berhasil meningkatkan kontribusi terhadap PDB nasional. Dari 1,71% pada tahun 2014 meningkat tajam menjadi 4,48% pada tahun 2017.
Nah, pada tahun 2019 menjadi 5,1%. Peningkatan kontribusi PDB telah memberikan indikasi adanya dampak terhadap peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat serta pemerataan pembangunan perekonomian nasional. Namun jumlah ini masih dinilai sangat kecil. Perkembangan koperasi hingga saat ini masih didominasi oleh koperasi simpan pinjam. Koperasi sektorial belum menunjukkan perkembangan signifikan, padahal koperasi ini yang diharapkan dapat menghasilkan add value besar. Koperasi sektorial yang masih bertahan dan berkembang dengan segala keterbatasannya adalah koperasi peternak dan koperasi tahu tempe dengan jumlah yang semakin berkurang termasuk anggotanya sendiri. Baik, materi yang kedua yaitu peran UMKM. Di Indonesia, UMKM memiliki kontribusi atau peranan yang cukup besar, diantaranya yaitu perluasan kesempatan kerja dan penyerapan tenaga kerja, pembentukan produk domestik bruto, penyediaan jaring pengaman terutama bagi masyarakat berpendapatan rendah untuk menjalankan kegiatan ekonomi produktif. Dikutip dari usaha mikro kecil dan menengah di Indonesia, karya tulis Tulus Tambunan. UMKM mempunyai peran penting di dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Peran UMKM tidak hanya dirasakan di negara-negara sedang berkembang, melainkan juga di negara-negara maju. Di negara maju maupun berkembang, UMKM sangat penting sebab menyerap paling banyak tenaga kerja dibandingkan usaha besar. Kontribusi UMKM terhadap pembentukan atau pertumbuhan produk domestik bruto paling besar dibandingkan kontribusi dari usaha besar. Baik, materi yang terakhir yaitu peran koperasi. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok Perekonomian, koperasi diartikan sebagai organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum. Tujuan koperasi yaitu memajukan kesejahteraan anggota dan masyarakat serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur. Seperti pada usaha kecil menengah dan koperasi merupakan kelompok usaha ekonomi yang penting dalam perekonomian Indonesia. Hal ini disebabkan usaha kecil menengah dan koperasi merupakan sektor usaha yang memiliki jumlah terbesar dengan daya serap angkatan kerja yang signifikan. Dalam peranan koperasi untuk memberikan kesejahteraan, misalnya kontribusinya dalam menciptakan lapangan kerja. Hal ini tentu saja bisa semakin meringankan beban pemerintah maupun swasta dalam menangani tenaga kerja yang jumlahnya makin meningkat dari tahun ke tahun. Koperasi di sini juga dimaksudkan untuk menampung kegiatan perekonomian pada tingkat lapisan bawah yang masih merupakan bagian terbesar dari rakyat Indonesia untuk melancarkan kegiatan-kegiatan koperasi tersebut. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami terkait materi mengenai gambaran umum UMKM dan koperasi. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.